Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Salam dalam damai sejahtera bagi kita semua. Pagi ini, Selasa 2 Mei 2023, kita kembali bertemu melalui media Renungan Harian Toraya bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Kita akan bersekutu bersama menikmati firman Tuhan, dan bahan renungan kita sebagaimana tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita awali persekutuan yang indah ini di dalam doa. Allah Bapa, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu untuk pagi yang telah datang menggantikan malam yang baru saja berlalu. Kami boleh bangun kembali pagi ini, dan Tuhan telah persiapkan firman yang boleh kami renungkan bersama dan kami jadikan pegangan kami di dalam menjalani kehidupan kami. Kami membuka telinga dan hati kami ya Bapa, maka berfirmanlah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Doa dan permohonan ini kami sampaikan melalui Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal 3 ayat 1 sampai 10. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dikuatkan untuk menasihati. Pernahkah Anda menasihati orang lain tetapi dia tidak mau mendengarkan Anda? Bahkan orang itu justru semakin tegar tengkuk dan balik melawan. Yehezkiel diutus untuk menyampaikan pesan kepada bangsanya sendiri di tempat pembuangan. Selain karena memang Yehezkiel mengenal bangsanya sendiri, juga karena Yehezkiel berstatus sebagai umat pilihan Allah, sekalipun sedang berada di negeri pembuangan. Di dalam ayat 4 sampai dengan 6. Sebagai umat pilihan Allah, umat Israel hendaknya mendengar pesan yang disampaikan oleh Yehezkiel. Tetapi yang terjadi adalah mereka justru melakukan perlawanan terhadap Allah yang memilihnya. Walaupun demikian, Allah tidak melembutkan hati umat Israel, tetapi Ia lebih memilih meneguhkan hati Yehezkiel seperti batu intan dan membuat semangatnya seperti baja, agar tidak takut dan gentar saat bertemu dengan Israel yang tegar tengkuk. Ayat 8
8-9. Karena itu, Yehezkiel harus memperhatikan dan lebih memilih mendengarkan Allah dan menyampaikan firman-Nya dengan teguh dan semangat yang besar kepada umat Tuhan. Sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk menyampaikan teguran kepada kaum Israel, Yehezkiel harus kuat menegur dan memperingatkan orang Israel secara langsung atas segala kejahatannya yang mereka lakukan. Yehezkiel tegas menyampaikan bahwa Tuhan tidak akan kompromi terhadap segala kejahatan dan konsekuensinya adalah hukuman. Panggilan orang percaya adalah menyampaikan kebenaran Tuhan. Kita dipanggil untuk menegur sesama yang hidup dalam kejahatan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan, waktu dan penyertaan-Mu yang kami nikmati pada saat kami belajar tentang firman-Mu pagi ini. Semua boleh terjadi semata karena perkenan Tuhan. Ya Tuhan kami, di dalam kehidupan kami sebagai makhluk sosial, kami tidak akan pernah terlepas dari interaksi dengan sesama kami. Di dalam setiap ruang kehidupan kami akan senantiasa diperhadapkan dengan beragam karakter dan sifat dari orang-orang yang kami temui. Tuhan telah mengingatkan kami pagi ini betapa pentingnya fungsi menasihati di dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Mungkin akan datang kesempatan bagi kami untuk menasihati. Kiranya mampukan kami agar dapat menasihati di dalam kesabaran dan pengajaran. Dan bila ada kalanya kami yang harus mendapatkan nasihat, maka ingatkan kami untuk menerima teguran di dalam kerendahan hati dan kemauan untuk diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bapa, kami juga bersama berdoa pagi ini untuk saudara-saudara dan anak-anak kami yang sementara masih mengenyam pendidikan, mulai tingkat dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Persiapan-persiapan yang dilakukan untuk menghadapi ujian akhir di berbagai jenjang pendidikan, kiranya Tuhan berkati. Berikan kemauan dan kemampuan setiap mereka untuk terus belajar, dan pada akhirnya kiranya Tuhan berkenan memberikan hasil yang terbaik. Berkati juga para orang tua dan anggota keluarga yang boleh berjuang dalam pembiayaan dan pendampingan. Kami yakin Engkau berkenan mencukupkan ya Bapa, karena Engkaulah Allah kami yang heran. Untuk saudara-saudara kami yang juga berjuang di dalam mencari pekerjaan guna penghidupan yang layak, kiranya Bapa pun berkenan memberkati tiap upaya yang dilakukan. Tuhan kiranya berkenan membuka jalan dan mengajari mereka untuk tidak putus di dalam berpengharapan. Kami juga bersuka cita dan berdoa berucap syukur Bapa bersama saudara-saudara kami yang berbahagia atas pertambahan usia, pertambahan rezeki, kehadiran anggota keluarga yang baru, juga keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh anak-anak-Mu. Semua karena kemurahan-Mu ya Bapa, semua karena perkenanan-Mu semata. Ya Bapa, berkenan juga kiranya Engkau mendengarkan dan menjawab tiap doa dan harapan yang disampaikan secara pribadi oleh masing-masing kami saat ini. Terima kasih Bapa kami yang maha baik. Setiap ungkapan dan permohonan dalam doa ini kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, demikianlah perjumpaan kita melalui media Renungan Harian Toraya untuk hari ini, Selasa 2 Mei 2023.
maka beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati.